Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, walhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menapak, tilasi, mencontoh dengan sesempurna mungkin, sebaik mungkin sunnah-sunnah dan tauladan beliau dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam hal ibadah, akidah, atau dalam hal muamalah, sehingga kemudian kita kelak pantas layak bertetangga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita akan ngaji nasihat yang begitu indah dari sebuah kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab ini beliau menuliskan hikmah, menuliskan nasihat yang beliau kutip dari Umar radhiyallahu an, di mana lautan itu ada 4 macam. Al-bukhur arba'atun. Lautan itu ada 4 macam. Ya, sebagaimana kita tahu kan lautan harusnya ada 1 macam ya. Tetapi karena yang menasehati ini adalah seorang alim, bahwa menurut pandangan beliau Imam Nawawi Al-Bantani ini, bahwa lautan itu ada 4 macam. Apa saja di antara lautan itu yang dimaksud oleh beliau? Yang pertama adalah bahruz dzunub wan nafsu. Kata beliau yaitu lautan dosa. Jadi lautan dosa yang disebabkan oleh nafsu. Nah, berkenaan dengan lautan dosa ini ya tentu Masya Allah, kita sebagai manusia biasa, sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, ini banyak lalainya, seringkali melakukan maksiat. Tetapi tentu kita sebagai seorang Abdullah, seorang hamba Allah yang baik, maka segera kita tutup dengan istighfar. Istighfar, karena setiap kali istighfar maka itu akan menggugurkan dosa. Ketika kita berwudu, ketika kita beribadah kepada Allah, bahkan kemudian melakukan duha, melakukan ibadah-ibadah yang lain, semua itu adalah bagian dari menggugurkan dosa-dosa kita, asalkan selamat kita tidak melakukan perbuatan musyrik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan syirik. Nah, jadi beliau menyampaikan karena keinginan, ya karena nafsu seseorang itu bisa menyebabkan seseorang itu berbuat dosa. Dan bahkan kita sudah fahami bahwa nafsu, keinginan seseorang melakukan dosa ini tentu sudah menjadi hal lazim, menjadi hal yang sangat bisa kita fahami, karena memang dorongan nafsu seseorang itu bisa mengajak seseorang berbuat dosa. Entah itu nafsu zina, atau nafsu korupsi, atau nafsu membunuh, atau bahkan nafsu-nafsu yang lain. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, bahrus syahwat. Dirinci lagi. Ya, kalau tadi ada bahruz dzunub, lautan dosa, ini beliau katakan ada lautan syahwat. Berkenaan dengan lautan syahwat ini kan juga merupakan bagian dari nafsu juga. Hanya saja syahwat ini lebih kepada kecenderungan atau dorongan yang sangat kuat terhadap satu perbuatan maksiat. Ya di antaranya bisa jadi ada sebagian saudara kita, sebagian manusia yang menyukai sesama jenis misalnya. Ya, maka itu harus dilawan sahabat semua yang dirahmati Allah. Apabila ada
sebuah perasaan nih bagi sahabat-sahabat muda-mudi yang ternyata kemudian salah di dalam pergaulan, ya. Syahwat zina tentu juga salah, ya. Tetapi syahwat menyukai sesama jenis ini juga harus dilawan. Itu bukan fitrah. Ya, itu bukan sifat alamiah, tetapi itu dorongan dari syaitan, dorongan dari syahwatnya sendiri. Nah, dan ini harus dilawan, harus dilawan. Bagaimana cara melawannya? Ya, tentu misalnya dengan cara segera menikah kalau bagi yang belum menikah. Bagi yang sudah menikah bagaimana kok masih tetap menyukai lawan misalnya sesama jenis? Nah, maka ini juga harus dilawan dengan cara beribadah kepada Allah, banyak ngaji, sering-sering ngaji, datang ke pengajian, mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah, bahkan banyak mohon ampun kepada Allah, lakukan juga tindakan-tindakan tibu nabawi seperti bekam, ya, ruqyah syar'iyah secara mandiri juga. Kemudian minum herbal-herbal yang menunjang di sana supaya tidak supaya tidak terlalu kuat dorongan itu. Cegah, lawan. Apalagi kalau di dalam tubuh banyak sampah-sampah darah sehingga ini memicu peredaran darah yang tidak lancar, ya. Pikiran-pikiran kotor diselipkan oleh syaitan melalui darah yang banyak sampah darah tadi, karena syaitan memang menyukai kotoran-kotoran, termasuk diantaranya adalah darah yang kemudian bercampur dengan sampah-sampah darah, toksin segala macamnya, ya, yang berasal dari makanan, minuman kita yang notabene macam-macam, gitu ya, yang macam-macam. Nah, ini oleh karenanya sehat ala Nabi termasuk salah satunya bekam, ada fasdu, kemudian minum habatus sauda, minum madu, ya, minum herbal-herbal yang lain, hidup back to nature, itu sangat bagus. Sangat bagus. Dan juga hal-hal yang disunahkan oleh Nabi. Termasuk salah satunya adalah menjaga wudhu, membaca basmalah di dalam setiap kali kita melakukan sesuatu. Dan selalu berzikir kepada Allah, zikrullah. Karena selalu mengingat Allah ini, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Banyak mengingat Allah, ingatlah dengan mengingat Allah. Dengan sesering mungkin. Kalau ditanya bagaimana Ustadz caranya supaya selalu mengingat Allah, awali setiap sesuatu dengan bismillah, maka engkau akan pasti mudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika dia mengawali sesuatu dengan bismillah, maka dari awal sampai akhir sesuatu yang dilakukan dengan bismillah tadi itu akan mendapatkan nilai value pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi ajar, akan jadi pahala. Misalnya contoh, ya, ibu-ibu atau mbak-mbak semua misalnya mau mencuci piring, bismillah di awalnya. Maka di dalam kegiatan itu, nyapu segala macam, atau bapak-bapak misalkan mau naik kendaraan baca bismillah. Syukur kalau keluar dari rumah ingat baca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dan banyak lagi zikir-zikir yang lain. Maka di situ cara di mana kita mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ya, nah, ini. Jadi ini akan meredam semuanya, akan meredam syahwat kita, terutama terhadap hal-hal yang sifatnya negatif, maksiat. Nah, maka banyak pertanyaan di antara beberapa mantan pasien, misalnya, Ustadz, saya sudah diruqyah, tempo hari ada jin tipe LGBT di dalam tubuh saya yang mendorong saya untuk menyukai sesama jenis. Tapi kenapa ya rasa itu masih ada lagi? Rasa itu masih ada. Maka ini dorongan alami. Karena apa? Jin itu sebenarnya, syaitan itu sebenarnya hanya yuwaswisu fi sudurin nas. Dia menambahi, membisik-bisiki, mengajak-ngajak, mengompor-ngompori. Jadi bukan kompor yang sesungguhnya, tapi dia mengompor-ngompori. Sudah ada kompornya, dia menambahkan apinya. Jadi kompor itu sebenarnya sudah nyala, lalu ditambahkan oleh syaitan supaya nyalanya semakin menyala-nyala, berkobar-kobar syahwatnya tadi. Nah, oleh karenanya ketika sudah diruqyah, sudah dihijrahkan jin-jin tersebut, maka harus mawas diri terhadap dirinya, harus hati-hati terhadap dirinya dengan membentengi diri, dengan mengalihkan, ya, karena sebenarnya pikiran kita itu mudah sekali untuk dialihkan, ya.
Contoh saja yang sederhana, kalau misalnya kita mengalami satu luka kecil gitu ya, terus kemudian kita melihat sesuatu yang menyenangkan, itu lupa kok luka itu. Atau bahkan bagi siapa ibu-ibu yang melahirkan ya, sakit melahirkan, tapi ketika kemudian selesai lahir terus senang melihat anaknya, itu seolah-olah tertutupi sakit itu. Nah ini, jadi ini cara di mana mengalihkan sebuah syahwat juga, agar kemudian bisa lebih hati-hati ya sahabat-sahabat semua, terutama yang mengalami kecenderungan di mana menyukai sesama jenis gitu ya, atau bahkan bentuk kemaksiatan yang lain, itu bisa dialihkan kepada hal-hal yang positif ya. Yang misalnya ada dorongan untuk melihat porno misalkan, maka yang akhirnya kemudian kecenderungannya onani, maka ini harus dialihkan ya, dialihkan kepada hiburan positif yang lain. Banyak kok hiburan positif yang lain ya. Jadi misalnya entah itu mungkin olahraga semacam berenang, entah itu mungkin voli, atau mungkin apalah kalau gitu ya. Yang sifatnya adalah positif, atau mungkin bertanam ya, atau mungkin berkebun, atau mungkin menanam bunga atau segala macam lah ya. Atau kalau misalnya apa itu ini lagi musim layang-layang ya, sempatkan layang-layang sebentar, itu mungkin akan mengalihkan. Atau mungkin kalau ini rumahnya dekat sungai, mancing lah gitu ya. Jadi itu cara-cara yang positif, tapi semua harus dijadikan sebagai sarana ibadah ya. Itu ya, sarana ibadah awal dengan bismillah ya. Jadi cara refreshing supaya kemudian mengalihkan dari satu pikiran-pikiran yang negatif kepada pikiran-pikiran yang positif. Dan itu bisa menggunakan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang dianggap sepele, tapi itu ternyata bisa menjadi bagian dari solusi. Supaya tidak sia-sia, maka harus diawali dengan basmalah ya. Misalnya mau mancing, baca bismillah ya, supaya tidak sekedar hanya mancing saja ya. Kemudian mau main layang-layang nemani anaknya gitu ya, baca bismillah, maka semuanya akan jadi nilai bagian dari nilai pahala, dan itu akan menjadi sebuah kesenangan yang baik, yang positif, yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena menghibur anaknya juga. Kemudian yang berikutnya bahrul a'mar, yaitu yang ketiga adalah lautan umur. Jadi kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala ya dihadiahi atau dikaruniai umur ini. Oleh Imam Nawawi Al-Bantani ini dianggap sebagai lautan. Artinya apa? Bahwa kita menyelami umur ini sangat luas sekali, sangat dalam sekali. Oleh karenanya jangan sampai lautan umur ini dikotori ya, disampahi, atau dibuangi racun. Racunnya itu adalah kemaksiatan, mengotori umur dengan menyia-nyiakannya ya. Jadi hayati, atau misalnya ini misalkan ini berupa lautan ya, di sana ada banyak macam ikan ya, dan ikan ini ibarat adalah potensi-potensi positif di dalam diri kita yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan sebagai dalam rangka untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jangan sia-siakan, jangan diracuni umur ini ya. Hilangkan pestisida umur kita yang bisa menyebabkan umur kita jadi sia-sia, umur kita jadi tidak manfaat. Apalagi di masa-masa muda, jangan sampai menyesal nanti ketika di masa tua, di mana ternyata ibadah kita masih kurang. Dan memang sifat merasa bahwa kita adalah kurang beribadah ini memang bagus, tapi awali sejak muda ya, awali sejak muda. Jadi ini yang penting sekali. Maka menjaga kesehatan pun juga demikian, awali sejak dini ya anak-anak kita ya, tanamkan mereka untuk terbiasa minum habatus sauda. Ini enggak ujug-ujug sudah tua ya, kemudian baru mengenal habatus sauda, baru mengenal zaitun, baru mengenal beberapa macam herbal, lalu kemudian menuntut ingin sehat, padahal sekian puluh tahun mengotori tubuh, darah ya, saraf segala macam dan sebagainya dengan makanan-makanan yang penuh dengan toksin ya, makanan-makanan yang penuh dengan misalnya ada istilah-istilah junk food apa segala macam dan seterusnya. Nah ini ya, jadi lautan umur, maka manfaatkan lautan umur, seberangi umur kita ini dengan memperbanyak amal saleh ya, semuanya dalam bingkai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian yang berikut, yang keempat, yang terakhir, yaitu bahrun nadamat,
lautan penyesalan. Subhanallah. Jadi indah sekali ini apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani ini di dalam kitab yang ringan dibawa ini, kecil maksudnya ya, Nasaihul Ibad, yaitu lautan penyesalan. Kenapa ada lautan penyesalan? Buktinya memang ada di luar sana orang yang banyak menyesal karena satu hal. Menyesal setelah dia melakukan tindakan kriminal, dia akhirnya dipenjara. Ada yang bahkan sampai kemudian dihukum mati, dihukum seumur hidup. Menyesal dia, menangis kalau sudah begitu. Banyak amalan-amalan penyesalan atau hal-hal yang bikin menyesal, tetapi awalnya itu tidak disadari sebagai penyesalan. Oleh karenanya kita harus bisa menjadi orang yang peka, ya, peka di dalam membaca bahwa apa yang saya lakukan ini kira-kira akan menyesal atau tidak. Nah, dalam hal seperti ini penting sekali. Inilah disebut dengan ada kaitan dengan ma'rifatullah, ya, ma'rifatul ibadah, ya. Ma'rifatul nafas, mengetahui dirinya, mengetahui amalannya, ma'rifatul amal bisa gitu ya. Mengetahui amalannya ini kira-kira akan membawa penyesalan atau tidak. Ya. Tontonannya, pikirannya, ya. Apa yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari ini akan membawa penyesalan atau tidak. Nah, membaca seperti ini bukan beramal. Artinya membaca, kepekaan ini yang harus dibangun, maka inilah yang akan menyebabkan kita akan bahagia. Ya. Jadi sederhana di dalam kita memahami diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini kira-kira akan membuat penyesalan atau tidak. Tetapi insya Allah kalau kita bisa mengupayakan untuk mengamalkan Al-Quranul Karim, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, kita sering mendengarkan pengajian-pengajian dari para asatid, ya, dari para kiai, dari para guru-guru kita gitu ya, untuk semakin menjadi lebih baik, ya, maka itu insya Allah akan semakin menenangkan, menenteramkan, menyamankan, membuat kita bahagia, ya, dan kemudian akan semakin menambah gairah semangat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 lautan ini bisa kita fahami, bisa kita selami dengan sesuatu yang semuanya harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan mendapatkan sebuah keberkahan hidup, sebuah kebaikan yang abadi, dan kelak kita semua akan menjadi orang-orang yang menjadi bagian dari ahlul jannah insyaallah bersama keluarga yang kita cintai insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.